Amalan ringan berpahala besar. Menurut kalian ada nggak sih amalan ringan berpahala besar, Mas? Hah? Sebetulnya ringan atau tidak ringan itu ya yang menentukan adalah keimanan. Bagi orang yang beriman, beramal saleh, hatinya ya dipenuhi dengan cahaya iman. Sebetulnya insya Allah Allah berikan kepada dia keringanan. Tapi bagi orang yang tidak beriman atau banyak berbuat maksiat, amal bagi dia terasa berat. Karena ya akhwal Islam, faktor yang menyebabkan amal itu menjadi berat diantaranya adalah penyakit hati. Penyakit hati seperti apa? Kemunafikan. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Kalaulah mereka ingin keluar untuk pergi ke medan perang, tentu mereka akan sudah bersiap-siap. Akan tetapi Allah tidak suka keluarnya mereka menuju medan perang. Maka Allah jadikan berat di hatinya tersebut. Dan dikatakan kepada mereka, duduklah bersama orang-orang yang duduk. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab ya tafsir beliau ketika menafsirkan ayat itu ya, Allah menjadikan berat orang-orang munafik karena kemunafikan mereka. Maka dari itu ketika kita dijadikan berat untuk beramal saleh, berarti itu ada faktor penyakit hati berupa kemunafikan tersebut ya akhwal Islam. Maka ketika kita mau sholat berat, orang munafik berat nggak sholatnya Pak? Berat. Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una nas. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Tuh lihat, malas, berat. Amal soleh bagi mereka berat. Ya. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka pun ria ingin dilihat manusia dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Sampai-sampai zikir saja bagi orang munafik itu berat, Mas. Padahal apa sih susahnya mengucapkan subhanallah? Cuma 1 detik kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Semua kita pasti mampu mengucapkannya. Ringan, tapi karena penyakit hati itulah yang menyebabkan berat. Amal soleh yang ringan itu menjadi berat karena adanya penyakit-penyakit hati tersebut. Ya. Yang kedua, apa yang membuat amal itu berat, Mas? Karena adanya dosa. Ya, oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan al-ma'asi tud'iful qulub. Maksiat itu melemahkan hati. Hati kita aja lemah gara-gara maksiat itu ya akhwal Islam. Maka orang yang ketika lemah dari perbuatan suatu amal, maka kita harus curigai. Kita curigai jangan-jangan hati kita kemasukan dosa. Makanya kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini 2 perkara yang sangat banyak menjadikan seseorang itu amal yang ringan pun sebetulnya jadi berat buat dia. Adanya penyakit kemunafikan dan adanya penyakit karena akibat pengaruh dosa tersebut ya akhwal Islam. Adapun kalau hatinya bening, Masya Allah, hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, iman kepada Allah dan kehidupan akhirat, insya Allah amalan saleh bagi dia ringan insya Allah. Allah berikan bantuan kepada dia untuk beramal saleh. Walaupun tentunya pada hakikatnya sebagian orang ada yang dibukakan oleh Allah sebagian amal ya tanpa yang lainnya. Ada orang yang dibukakan pintu puasa, ada orang yang dibukakan pintu ya sholat, ada orang yang dibukakan pintu zikir, ada orang yang dibukakan pintu
sedekah. Jarang orang yang dibukakan semua pintu-pintu kebaikan tersebut. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Lalu bagaimana, apa sih amalan yang ringan tapi pahalanya besar sekali, Masya Allah. Iya. Ikhwatul Islam, amalan yang ringan dan pahalanya besar. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Ringan, insya Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, ketika membahas tentang fadlul ilm, keutamaan ilmu, ya, beliau membawakan suatu hadis di mana Rasulullah SAW ditanya, apa amalan yang paling utama? Kata Rasulullah, imanun billah, iman kepada Allah. Tsumma ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Padahal jihad termasuk iman. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, yang dimaksud iman dalam hadis ini adalah tasdiqun bil qalb, yaitu pembenaran dengan hati. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jihad itu jauh lebih melelahkan. Yang namanya orang jihad kan Mas ya, mencampakkan dirinya kepada kematian. Orang yang namanya jihad itu lelah betul, menghadapi musuh, ketakutan dan yang lainnya. Ternyata Rasulullah mengatakan iman kepada Allah jauh lebih utama daripada jihad. Iya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah saya sebutkan tadi, yang dimaksud dalam hadis tersebut kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, tasdiqun bil qalb, yaitu pembenaran dengan hati, yakin akan ya rububiyatullah, yakin akan uluhiyatullah, yakin akan asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan amalan hati, Mas. Amalan apa? Amalan hati semuanya ya akhwat Islam. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beristimbat dari hadis itu apa? Ini menunjukkan bahwa amal hati lebih utama daripada amal anggota badan. Sedangkan menuntut ilmu itu termasuk amalan hati. Sehingga dari situ beliau beristimbat, ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu amalan yang sangat utama sekali. Iya. Terlebih keimanan kita tidak akan lurus tanpa ilmu ya akhwat Islam. Kita beriman kepada Allah tapi kita tidak punya ilmu, tidak akan pernah lurus selama-lamanya. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Ini yang pertama. Amalan ringan tapi amalannya luar biasa, Pak. Iman kepada, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya.